Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Handoko STMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, serta rekan-rekan kelas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Pada hari ini, saya Silva Yuningsi akan berperan sebagai moderator dari kelompok 7. Pertemuan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai topik penilaian acuan norma. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Silva Yuningsi, serta rekan saya, Linda Octavia. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati pada presentasi hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman yang saya hormati, marilah kita buka presentasi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 7. Materi yang pertama dari saya sendiri yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian pengolahan tes. Menurut KBBI, pengolahan berasal dari kata dasar olah. Pengolahan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pengolahan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Dengan kata lain, arti kata pengolahan adalah proses, cara, perbuatan mengolah. Pengolahan hasil tes merupakan kegiatan lanjutan pengadministrasian ujian, yaitu memeriksa hasil ujian dan mencocokkan jawaban peserta dengan kunci jawaban untuk tes kognitif dan tes keterampilan. B. Teknik pengolahan tes. Menurut Zainal Arifin 2006, dalam mengolah data hasil tes terdapat 4 langkah pokok yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu men-skor, yang kedua mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu, yang ketiga mengkonversikan skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka, yang keempat melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan rehabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. C. Pengertian penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Artinya, pemberian nilai mengacu pada perolehan skor pada kelompok itu. Dalam hal ini, norma berarti kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan kelompok adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut dapat kelompok siswa dalam satu kelas, sekolah, rayon, provinsi, dan lain-lain. Yang D, tujuan dan fungsi PAN. Tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Penilaian acuan norma biasanya digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik, peringkat, dan klasifikasi peserta didik. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Linda. Kepada Linda, saya persilahkan. Terima kasih Silva sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu kelebihan dan kekurangan PAN. Yang pertama, kelebihan PAN. Kelebihan PAN yang pertama yaitu membuat guru bersikap positif dalam memperlakukan siswa, individu yang unik. Nah, yang kedua, PAN dapat digunakan untuk menyeleksi calon siswa atau calon guru pegawai yang dites secara ketat. Yang ketiga, dapat digunakan
untuk menetapkan nilai secara maksimal. Yang keempat, dapat membedakan kemampuan peserta didik yang pintar kurang pintar, membedakan kelompok atas dan bawah. Lalu yang kelima, fleksibel, yaitu dapat menyesuaikan dengan kondisi yang berbeda-beda. Lalu yang selanjutnya yaitu mudah menilai karena tidak ada patokan. Yang terakhir, dapat digunakan untuk menilai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu selanjutnya kekurangan PAN. Kekurangan PAN yang pertama yaitu dapat melemahkan motivasi belajar siswa yang akibatnya menjadikan kualitas siswa rendah. Yang kedua, sedikit menyebutkan kompetensi siswa apa yang mereka ketahui atau dapat mereka lakukan. Yang ketiga, tidak fair. Karena peringkat siswa tidak hanya bergantung pada tingkatan prestasi, tetapi juga atas prestasi siswa lain. Lalu yang keempat, yang terakhir, tidak dapat diandalkan siswa yang gagal sekarang mungkin dapat lulus tahun berikutnya. Lalu ada langkah-langkah pengolahan data dengan pendekatan PAN. Yang pertama, mencari skor mentah setiap peserta didik. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata X bar aktual dengan rumus X bar aktual sama dengan MD plus sigma FD per N kali I. Yang ketiga, menghitung simpangan baku aktual. Lalu yang terakhir, menyusun konversi. Selanjutnya, pengolahan hasil tes dengan pemberian skor. Ada beberapa macam alat bantu yang dapat menentukan angka dan menskoran. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dapat membantu untuk menentukan jawaban yang benar, yang disebut dengan kunci jawaban. Lalu yang kedua, dapat membantu menyeleksi jawaban yang benar dan salah. Ini disebut dengan kunci skor. Lalu yang terakhir, agar dapat membantu dalam menentukan angka, itu disebut dengan pedoman nilai. Materi selanjutnya yaitu hasil skor pembelajaran. Yang pertama, pengelolaan hasil skor dan cara mengubah skor mentah menjadi hasil tes pada nilai standar. Yang kedua, mengubah skor mentah hasil tes belajar menjadi nilai standar atau skor. Nah, pengelolaan hasil skor dan cara mengubah skor mentah menjadi hasil tes pada nilai standar. Cara untuk mengolah dan mengubah skor mentah menjadi nilai itu mengacu berdasarkan pengetahuan dan pemahaman siswa dan sikap atau perilaku siswa. Yang pertama, guru harus mengetahui pemahaman siswa selama proses pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, guru harus mengetahui perilaku dan sikap peserta didik pada saat di dalam kelas atau lingkup sekolah. Nilai standar atau skor dapat digunakan untuk mengubah skor mentah yang diperoleh dari berbagai jenis pengukuran yang berbeda-beda. Dan untuk mengubah skor mentah menjadi skor Z dapat diperlukan adanya nilai yang bersifat baku. Dan nilai standar juga dapat mengetahui kedudukan yang relatif pada peserta didik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Linda. Itu tadi penyampaian materi di kelompok kami. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan sekalian, apabila ada yang bertanya, saya persilahkan. Pada sesi ini saya buka satu termin yang terdiri dari 3 orang penanya. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya.
Kepada Dian Ananta dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dikumpulin di Izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Ananta SCP NPM 113053061. Izin bertanya, bagaimana penilaian acuan norma dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa dalam jangka panjang? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Dian. Untuk not tulis harap dicatat. Kepada rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan kembali untuk bertanya. Izin bertanya. Iya, silakan. Izin memperkenalkan diri, nama Vera Nalia, NPM 2113053149. Pertanyaan saya, kapan waktu yang tepat penilaian acuan norma ini digunakan? Terima kasih. Baik, terima kasih Vera atas pertanyaannya. Untuk not tulis harap dicatat. Kepada rekan-rekan yang lain, apabila ada yang bertanya lagi, dipersilakan di termin pertama sesi terakhir. Izin bertanya. Iya, silakan. Dari sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Septi Ayuningrum dengan NPM 21130533157. Pertanyaan saya itu mengapa penilaian PKN menjadi penting dalam penilaian pembelajaran? Terima kasih. Baik, terima kasih Septi atas pertanyaannya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bertanya. Kami meminta waktunya sebentar untuk bisa mendiskusikan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan.
Baik, untuk itu kami izin menjawab pertanyaan yang telah diajukan oleh para audiens. Kepada Linda dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dian Ananta Selvi, yaitu bagaimana PAN dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa dalam jangka panjang. PAN bisa memiliki dampak yang beragam pada motivasi siswa. Bagi beberapa siswa, mengetahui bahwa mereka berprestasi lebih baik dari teman sekelas bisa menjadi motivasi untuk terus berprestasi. Namun, bagi siswa yang menemukan diri mereka secara konsisten di bawah rata-rata, ini bisa menurunkan motivasi dan rasa harga diri. Penting bagi pendidik untuk menggunakan hasil PAN secara strategis, menekankan pertumbuhan pribadi dan kemajuan seiring waktu, bukan hanya perbandingan instan dengan rekan-rekan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Linda atas jawabannya. Untuk Dian, bagaimana? Apakah jawaban dari kelompok penyaji dapat diterima? Baik, dapat diterima. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kepada rekan-rekan yang ingin menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Jika tidak ada, saya izin menjawab pertanyaan dari Vera Nalia. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat penilaian acuan norma ini digunakan? PAN atau penilaian acuan norma ini digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya, penilaian acuan norma ini digunakan apabila kita ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam komunitasnya, seperti di kelas, sekolah, dan lain sebagainya. Penilaian acuan normatif menggunakan kriteria yang bersifat relatif, artinya selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada waktu tersebut. Nilai hasil dari penilaian acuan norma tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pembelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjuk kedudukan peserta didik atau peringkatnya dalam komunitasnya atau kelompoknya. Sekian jawabannya. Bagaimana Vera Nalia, apakah dapat diterima? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, saya persilahkan. Jika tidak ada, dipersilakan kepada Linda Octavia untuk bisa menjawab pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari Septi Ayuningrum, mengapa penilaian PAN menjadi penting dalam penilaian pembelajaran? Jawabannya, karena PAN memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dapat membantu guru merancang program remedi. Yang kedua, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit. Yang ketiga, dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Yang kelima, hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Yang keenam, banyak digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep. Nah, yang terakhir, mudah menilai karena ada patokan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Septi? Apakah jawaban dari kelompok penyaji dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya dapat diterima. Baik, terima kasih kembali. Untuk rekan-rekan yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan ataupun menyanggah, saya persilahkan. Jika tidak ada, acara yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan materi kita pada presentasi hari ini yaitu mengenai materi PAN, penilaian acuan norma. PAN merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam kelompok tersebut. Dengan kata lain, PAN merupakan sistem penilaian yang didasarkan pada nilai sekelompok siswa dalam satu proses pembelajaran sesuai dengan tingkat penguasaan pada kelompok tersebut. Tujuan dari penilaian acuan norma adalah untuk membedakan
peserta didik atas kelompok-kelompok berdasarkan tingkat kemampuan dari terendah sampai yang tertinggi. Secara ideal, pendistribusian tingkat kemampuan dalam satu kelompok menggambarkan suatu kurva normal. Baik, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Acara yang selanjutnya yaitu penutup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kelompok penyaji sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.